Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, kembali lagi dengan saya Muhammad Bakhrul Ulum. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial masih seputar Microsoft Excel. Jadi buat kalian yang baru pertama kali melihat ataupun menonton channel saya ini, bisa langsung tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasinya. Nah teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara membuat laporan absensi otomatis di Excel. Nah, jadi di sini sudah ada contoh yang sudah saya bikin sebelumnya. Di sini ada contoh laporan absensi otomatis. Nah, di mana di sini kita nantinya akan menggunakan dua fungsi atau dua rumus yang ada di Excel. Yang pertama ada conditional formatting dan yang kedua kita akan menggunakan fungsi atau rumus conif. Jadi ini adalah contoh laporan untuk absensinya dan saya akan jelaskan sedikit ya teman-teman. Nah, di sini ada beberapa kolom pada tabelnya. Yang pertama di sini ada nomor induk, kemudian ada nomor karyawan dan di sini ada angka 1 2 3. Ini merupakan tanggal, teman-teman ya. Nah, kemudian setelah tanggal ini di sini ada keterangan. Jadi misalnya masuknya total masuk ini berapa hari maksudnya gitu ya. Kemudian di sini ada sakit, keterangan sakit, berarti sakitnya total sakitnya ini masing-masing karyawan berapa hari. Nah, kemudian di sini ada kolom cuti dan juga alfa gitu teman-teman. Nah, untuk di kolom tanggal sendiri di sini ada beberapa warna ya. Jadi saya jelaskan sebentar. Nah, di sini ada keterangan titik dan di sini berwarna hijau. Nah, untuk titik berwarna hijau ini artinya berarti si karyawan tersebut masuk atau hadir. Kemudian di sini ada keterangan S dan berwarna merah muda atau pink gitu ya. Artinya S ini adalah sakit. Artinya karyawan tersebut tidak masuk bekerja dengan alasan sakit. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian di sini juga ada keterangan C. Ya, ada C berwarna orange gitu. Nah, artinya si karyawan tersebut tidak masuk dikarenakan cuti. Nah, sedangkan di sini ada keterangan A dan berwarna biru. Artinya si karyawan tersebut tidak masuk atau alfa tanpa keterangan gitu ya. Nah, kemudian di sini juga ada di masing-masing kolomnya ada yang berwarna merah seperti ini teman-teman. Nah, ini artinya berarti hari libur atau biasanya Sabtu Minggu gitu. Kita buat menjadi warna merah seperti ini. Oke teman-teman, jadi sepintas penjelasannya kurang lebih seperti itu. Dan buat kalian yang ingin latihan, nanti juga bisa mendownload file latihan ini. Untuk linknya akan saya cantumkan pada deskripsi. Oke, langsung saja kita akan praktek dan membuat laporan absensi ini dari awal, mulai dari membuat tabelnya dengan beralih ke sheet yang baru. Seperti ini. Oke, setelah kita buka sheet yang baru, di sini kita tulis dulu judulnya. Misalnya judulnya adalah seperti tadi, laporan absensi gitu ya. Otomatis. Oh, sorry. Kita buat di sini saja. Laporan absensi otomatis seperti ini. Kemudian misalnya PT Maju Jaya. Seperti ini. Nah, kemudian di sini misalnya laporan untuk periode. Misalnya kita buat periode Januari gitu ya. 2022. Oke. Kemudian setelah itu kita buat tabelnya. Nah, di tabel sendiri di sini ada beberapa. Yang pertama adalah NIK atau nomor induk karyawan. Kemudian setelah itu adalah nama karyawan. Nah, oke, ini kita besarkan terlebih dahulu. Caranya adalah dengan di blok seperti ini, teman-teman. Seperti ini. Nah, setelah itu, setelah NIK, kemudian kolom NIK, kolom nama karyawan, kemudian selanjutnya adalah kita masukkan untuk tanggal, teman-teman ya. Per tanggal, 1, 2, nah kemudian untuk berikutnya, teman-teman tidak perlu menulis 3, 4 seperti ini. Jadi teman-teman cukup tulis sampai 2 saja.
Kemudian untuk berikutnya tinggal teman-teman ini tinggal di blok ya seperti ini. Kemudian tinggal ditarik saja. Nah, ke kanan seperti ini. Sampai dengan 31 teman-teman. Totalnya 31. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di sini kita sesuaikan terlebih dahulu teman-teman. Oke. Saya besarkan terlebih dahulu agar teman-teman kelihatan gitu ya. Nah, kemudian ini kita akan buat kolomnya karena kan tanggal per tanggal. Jadi untuk misalnya masuk tadi kita isi cuma titik, jika sakit kita kasih keterangan S gitu ya. Jadi saya rasa kolomnya tidak perlu lebar-lebar seperti ini. Nah, cara untuk memperkecilnya teman-teman tinggal taruh kursornya atau mouse-nya ini di kolom tanggal yang paling awal gitu ya. Seperti ini misalnya ini tanggal 1 di kolom C. Jadi teman-teman taruh di kolom C seperti ini. Tinggal teman-teman blok sampai dengan yang tanggal 31. Seperti ini. Nah, kemudian ini teman-teman tinggal geser saja ke kiri. Seperti ini. Agar kolomnya menjadi kecil. Seperti ini. Nah, maka otomatis semuanya akan mengikuti teman-teman. Nah, seperti ini. Ya kan? Nah, kemudian setelah itu, setelah di kolom tanggal gitu ya, nah maka selanjutnya adalah di sini akan kita buat kolom keterangan. Jadi biasanya kan dalam absensi ada keterangan, misalnya total masuknya berapa, kemudian total sakitnya berapa, total cuti ataupun total alfanya berapa gitu ya. Nah, untuk yang pertama di sini adalah total masuk terlebih dahulu, kemudian total sakit, setelah itu cuti, dan yang terakhir adalah alfa. Nah, kemudian ini akan kita rapikan lagi untuk headernya gitu ya. Kita buat menjadi rata tengah dengan cara di blok seperti ini teman-teman. Nah, kemudian teman-teman masuk di sini ya, di sini pilih untuk elemennya, pilih yang center agar menjadi rata tengah. Nah, seperti ini. Kemudian kasih bold, kita kasih warna untuk headernya warna kuning seperti ini. Oke, kemudian ini kita blok lagi. Kita buat untuk tabelnya ya, agar ada bordernya seperti itu. Tinggal kita blok seperti ini teman-teman. Nah, kemudian teman-teman di sini untuk bordernya pilih yang all border. Nah, seperti ini. Nah, kemudian untuk periode Januari 2022 ini kita buat italic agar seperti ini tulisannya menjadi miring gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian untuk yang ini laporan absensi PT Maju Jaya untuk judulnya ini kita buat menjadi rata tengah. Caranya adalah dengan kita blok seperti ini, 2. Seperti ini. Agar nanti judulnya tepat berada di tengah-tengah tabel. Seperti ini kita blok. Nah, kemudian di merge and center ini teman-teman, ini teman-teman pilih yang merge across. Seperti ini. Oke, bentar. Saya kembalikan dulu. Nah, teman-teman ini pilih yang merge across. Seperti ini. Kemudian di sini pilih yang center. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat tebal, teman-teman. Jadi, teman-teman pilih yang bold. Kemudian untuk size fontnya kita masukkan misalnya 14 gitu ya. Agar terlihat lebih besar. Oke, jadi untuk tabelnya sendiri kurang lebih seperti ini teman-teman. Nanti teman-teman juga bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, setelah kita buat tabelnya seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita akan masukkan mulai dari nick, kemudian nama karyawan. Misalnya kita masukkan untuk nicknya. Kita buat 111 seperti ini. Kemudian ada garis penghubungnya. 1101 seperti ini. Kemudian untuk berikutnya 111 tanda penghubung 1102. Nah, untuk selanjutnya teman-teman tidak perlu menulis seperti tadi. Jadi cukup 2 saja. Nah, untuk berikutnya tinggal teman-teman blok seperti ini. Kemudian ini tinggal teman-teman tarik ke bawah.
Nah, maka otomatis nomor berikutnya akan urut. Oke. Nah, kemudian di sini kita masuk ke kolom karyawan. Nah, untuk nama karyawan sendiri ini terserah ya. Jadi kita ngawur saja. Misalnya seperti ini. Andi, Surya, Siska gitu ya. Kemudian Alia, kemudian ada Dika. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke. Nah, setelah kita masukkan nick karyawan dan juga nama karyawan, selanjutnya kita akan mengisi di tanggal, teman-teman. Nah, untuk mengisi di keterangan hadir atau tidak hadirnya, di sini saya buat misalnya seperti ini, teman-teman. Oke, saya ketik terlebih dahulu ya di bawah seperti ini. Keterangan. Misalnya untuk hadir, kita isi dengan titik. Kemudian untuk sakit, untuk cuti, dan untuk apa. Nah, jadi keterangan untuk masing-masing karyawan yang hadir, sakit, cuti, ataupun alfa, keterangannya kurang lebih seperti ini cara mengisinya, teman-teman. Jadi misalnya di tanggal 1, atas nama karyawan Andi, oh ternyata Andi ini masuk. Jadi kita kasih titik seperti ini, teman-teman. Nah, untuk mempermudah, jadi kita kasih titik dulu semuanya seperti ini. Cukup di tanggal 1 saja, kemudian untuk selanjutnya tinggal kita ratakan seperti ini. Seperti ini. Dan tinggal kita tarik seperti ini. Nah, berarti titik ini keterangannya adalah masuk. Nah, kemudian kita di sini akan membuat misalnya untuk jadwal liburnya adalah Sabtu Minggu atau off-nya adalah Sabtu Minggu. Berarti di tanggal 6 dan 7. Nah, seperti ini kita blok di tanggal 6 dan 7, artinya ini off, teman-teman. Nah, kita kasih warna misalnya warna merah untuk hari liburnya. Seperti ini. Nah, kemudian untuk titik-titiknya sendiri yang berada di warna merah atau hari libur ini kita hilangkan. Kita del seperti ini. Nah, kemudian kita lanjut. Berarti di tanggal 13 dan 14 kita blok seperti ini. Kita kasih warna merah, kemudian kita hapus titik-titiknya. Kemudian berarti di tanggal 20 dan 21 ini hari libur atau off. Ya. Seperti ini, kita hilangkan titik-titiknya. Kemudian untuk berikutnya berarti di tanggal 27 dan 28 kita blok seperti ini dan kita kasih warna merah, kita hilangkan titik-titiknya. Nah, setelah itu berarti kan ini sudah ada yang titik-titik ini artinya hadir, sedangkan untuk yang dua kolom berwarna merah ini artinya hari libur atau Sabtu Minggu, teman-teman. Nah, kemudian di sini misalnya untuk keterangan sakit gitu ya, kita isi ngawur saja, teman-teman. Seperti ini. Nah, jadi misalnya seperti ini ngawur saja, teman-teman ya. Jadi terserah kebutuhan teman-teman. Sebagai contoh.
Jadi kurang lebih untuk penyisannya seperti ini teman-teman. Jadi ini kita buat ngawur saja ya untuk keterangan hadir, cuti, sakit ataupun alfanya. Nanti akan saya jelaskan satu persatu. Oke. Jadi ini sudah kita isi ya untuk mana yang hadir, mana yang alfa, yang sakit dan yang cuti. Nah, kemudian di sini untuk membedakan mana yang hadir, mana yang sakit, mana yang alfa dan yang cuti, tidak cukup hanya dengan keterangan titik, kemudian keterangan S, A atau C gitu ya. Jadi kita akan buat menjadi berwarna teman-teman. Jadi misalnya untuk yang hadir, kan ini keterangan hadir adalah titik. Nah, misalnya kita kasih warna hijau. Kemudian untuk yang sakit, ini kita kasih warna misalnya merah muda atau pink gitu ya. Dan untuk yang cuti kita kasih warna orange, yang alpha kita kasih warna biru. Nah, caranya di sini kita bisa menggunakan namanya conditional formatting. Nah, untuk langkah-langkahnya teman-teman blok ya, dari mulai tanggal 1 ini sampai yang paling terakhir di tanggal 31. Seperti ini. Nah, kita blok. Kemudian teman-teman masuk ke conditional formatting. Setelah itu, teman-teman pilih yang highlight cell rules. Kemudian di sini teman-teman pilih yang text then content. Seperti ini. Nah, misalnya di sini untuk tanda titik kita kasih warna hijau. Teman-teman bisa pilih, berarti pilih yang green fill. Seperti ini, kita oke. Nah, kemudian kita masuk ke conditional formatting lagi. Pilih yang highlight cell rules, kemudian pilih yang text that contain. Nah, setelah itu, misalnya untuk yang keterangan sakit. Nah, keterangan sakit di sini kita pilih yang light red fill, ya. Seperti ini, kita klik OK. Kemudian untuk yang cuti, keterangan cuti, misalnya kita masuk ke conditional formatting lagi, pilih yang highlight cell rules, kemudian pilih yang text that contain. Nah, kita ganti di sini ya menjadi C atau cuti. Nah, untuk warnanya di sini kita ganti menjadi yellow fill with dark yellow text. Seperti ini. Klik OK. Nah, setelah itu berarti tinggal yang keterangan alpha ini teman-teman. Nah, untuk keterangan alpha masih sama langkah-langkahnya. Kita masuk ke conditional formatting, pilih yang highlight cell rules, kemudian pilih yang text that contain. Seperti ini, kita ganti menjadi A atau alpha. Dan untuk warnanya di sini kita pilih warna yang biru. Misalnya jadi di sini pilih yang custom format teman-teman. Kita pilih warna. Nah, kemudian di fill ini, di warna ini, pilihan warna teman-teman pilih yang misalnya warna biru. Seperti ini. Dan klik OK. Dan ini OK. Kita lihat. Nah, jadi sudah berubah teman-teman. Nah, di sini sudah muncul keterangan. Misalnya untuk yang titik, ini kan artinya hadir. Jadi berubah menjadi warna hijau. Kemudian untuk yang merah muda atau pink, ini adalah S, artinya sakit. Kemudian untuk yang warna biru, di sini ada A, artinya alpha. Sedangkan untuk yang warna orange, di sini C, artinya cuti. Dan kita akan coba teman-teman, kita akan rubah. Misalnya di sini dari yang hadir, gitu ya. Kita coba ganti menjadi cuti. Kita ganti huruf C. Nah, seperti ini. Nah, maka otomatis warnanya akan berubah, teman-teman. Kemudian di sini misalnya dari alpha kita ganti menjadi warna sakit. Keterangan sakit ya. Nah, maka warnanya pun akan berubah. Jadi kurang lebih seperti itu, teman-teman. Nah, setelah kita buat untuk absensinya, artinya kehadirannya gitu ya di masing-masing tanggal. Nah, di sini kita akan rekap teman-teman untuk total masuknya sendiri atas karyawan A itu berapa hari. Kemudian untuk yang sakit atas karyawan A itu totalnya berapa hari dan cuti serta alfanya berapa hari gitu. Nah, caranya di keempat apa ini ya kolom
untuk keterangan masuk, sakit, cuti, dan alfa, di sini kita akan menggunakan fungsi atau rumus namanya CONIF. Jadi kita akan mencari total ya dari masing-masing keterangan ini. Nah, caranya adalah, jadi rumusnya sama dengan seperti ini. CONIF ya, buka kurung. Nah, setelah itu teman-teman klik di ring yang akan kita totalkan. Misalnya di sini kita akan mencari total atas nama karyawan Andi untuk total hadirnya. Jadi tinggal kita blok seperti ini teman-teman. Dari tanggal 1 sampai dengan 31. Nah, seperti ini. Oke. Dan teman-teman bisa lihat yang di sini ya untuk rumusnya. Setelah itu kita masukkan titik koma ataupun koma, tergantung dari Excel teman-teman. Kemudian kita tambahkan 2 tanda petik. Nah, setelah itu kita masukkan titik. Apa artinya 2 tanda petik kemudian titik? Artinya di sini kita mencari total yang hadir. Karena kan untuk keterangan hadirnya sendiri ini adalah titik teman-teman ya. Kemudian 2 tanda petik lagi. Nah, setelah itu kita masukkan tutup kurung, kita tekan enter. Nah, maka akan muncul total kehadiran dari karyawan tersebut. Nah, untuk berikutnya ini tinggal teman-teman tarik sampai ke bawah. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, untuk total masuk atau kehadirannya sudah kita ketahui. Kemudian kita masuk untuk total keterangan yang sakit di masing-masing karyawan. Nah, caranya masih sama dengan menggunakan fungsi atau rumus CONIF. Jadi rumusnya adalah sama dengan CONIF seperti ini. Kemudian buka kurung. Kita klik dari tanggal 1. Seperti ini kita blok sampai dengan tanggal 31. Oke, seperti ini. Kemudian masukkan titik koma atau koma, tergantung dari Excel teman-teman ya. Kemudian 2 tanda petik. Nah, di sini karena kita mencari total yang sakit dan untuk keterangan sakit sendiri kita tadi kan sudah kita kasih huruf S. Berarti kita masukkan 2 tanda petik seperti ini. Kemudian masukkan S seperti ini. Kemudian 2 tanda petik lagi, tutup kurung, tekan enter. Oke. Dan untuk berikutnya tinggal kita tarik sampai ke bawah. Oke, sudah muncul total sakitnya dari masing-masing karyawan. Dan untuk berikutnya kita mencari total cuti dari masing-masing karyawan. Rumusnya masih sama yaitu CONIF. Dan buka kurung seperti ini. Nah, kita klik dari tanggal 1 sampai dengan yang 31. Seperti ini. Nah, setelah itu kita masukkan titik koma. Nah, untuk rumusnya sendiri teman-teman bisa lihat yang di atas ini ya. Kemudian kita masukkan 2 tanda petik. Karena kita mencari cuti berarti kita masukkan huruf C seperti ini. 2 tanda petik. Kemudian tutup kurung, tekan enter. Oke. Untuk berikutnya tinggal kita tarik sampai ke bawah. Seperti ini. Oke, untuk selanjutnya kita akan mencari untuk total yang alfa. Artinya mereka tidak masuk tanpa keterangan. Rumusnya masih sama yaitu CONIF. Buka kurung. Dan kita klik dari tanggal 1. Seperti ini, kita blok sampai dengan tanggal 31. Kemudian kita masukkan titik koma, 2 tanda petik, alfa gitu ya. A, artinya A ini kan alfa teman-teman ya. Dan 2 tanda petik, kemudian tutup kurung. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Kemudian enter. Oke. Maka total alfa dari masing-masing karyawan akan diketahui. Tinggal kita tarik sampai ke bawah. Nah, jadi kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, untuk rekap absensinya kurang lebih seperti ini. Nah, setelah itu, di sini kita akan coba tambahkan conditional formatting untuk yang total kehadirannya saja. Artinya yang masuk saja, total masuknya. Caranya bagaimana? Jadi misalnya untuk karyawan yang kehadirannya atau total masuknya di bawah 20 gitu ya, akan kita kasih warna misalnya merah muda atau pink. Nah, caranya di sini kita blok terlebih dahulu seperti ini.
Kemudian teman-teman pilih conditional formatting. Setelah itu pilih yang highlight cell rules. Kemudian pilih yang less than, artinya kurang dari. Misalnya, ini kan kita akan memberikan warna merah muda untuk yang total kehadirannya di bawah 20. Berarti di sini kita masukkan 20 seperti ini teman-teman. Kemudian klik OK. Nah, jadi ini sudah kita dapatkan bahwasanya untuk total karyawan yang absensi kehadiran atau masuknya kurang dari 20 gitu ya, maka akan berwarna merah muda seperti ini teman-teman. Jadi kurang lebih untuk contoh absensinya adalah seperti ini teman-teman. Pastinya ini juga bisa bermanfaat ya buat teman-teman yang sedang belajar Excel ataupun mungkin saat ini bekerja di sebuah perusahaan gitu ya. Jadi demikian adalah tutorial dari saya bagaimana cara membuat laporan absensi otomatis dengan menggunakan Microsoft Excel. Nah, jika teman-teman belum paham atau ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung tulis di kolom komentar dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan tutorial-tutorial terbaru dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa.